Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngebakul, ngaji bareng Kiai dan Ulama bersama saya Widya Islamiati. Selama beberapa menit ke depan, Ngebakul akan menemani Anda menantikan detik-detik berbuka puasa. Sobat Nyender dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan Ngebakul melalui streaming YouTube maupun Facebook, jangan lupa tekan subscribe di channel YouTube NU Tulen karena selama bulan Ramadan NU Tulen akan hadir dengan program Ngebakul di setiap sore menjelang berbuka puasa dengan tema-tema menarik seputar perpuasaan tentunya. Nah, Sobat Nyender, hari ini spesial Ngebakul akan membahas tentang hal yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Apa itu? Yaitu Qiyamul Lail. Waktu yang dirahasiakan membuat kita berlomba-lomba melakukan ibadah karena hal-hal yang dilakukan ibadah di malam Qiyamul Lail akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu apa saja kisi-kisi waktu dan apa saja yang harus kita lakukan di malam Qiyamul Lail ini? Marilah kita sama-sama saksikan Ngebakul episode Qiyamul Lail bersama dengan Kiai Haji Ahmad Rifki LC dari PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Nyender dipanggilnya nih ya. Sobat Nyender dimanapun Anda berada, pertama-tama saya ucapkan selamat berpuasa Ramadan Karim. Mudah-mudahan di bulan suci ini, di waktu yang penuh dengan diskon dan promo, biasanya para gadis-gadis, wanita-wanita kita, emak-emak pun ikutan pasti yang dicari promo sama diskon. Minyak goreng gula beda 100 perak aja, 200 perak pasti dicari. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Itu full. Isinya full promo. Seperti kita ketahui, promonya nggak tanggung-tanggung, promonya nggak setengah-setengah, tapi memang dilipat gandakan ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya, itu berpuluh-puluh, berlipat-lipat, berkali-kali. Jadi tidak itu kita bisa lihat bagaimana maha kasihnya Allah, maha murahnya Allah. Dalam bulan Ramadan, ia tidak memilih, tapi dibuka, tidak eksklusif, tapi inklusif. Tema pada sore menjelang maghrib kali ini yaitu Qiyamul Lail. Kita paham bahwa malam-malam di bulan Ramadan itu tidak lepas dari kemuliaan. Bahkan kita kenal istilah nuzulul Quran, atau bahkan yang memang paling kita cari yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi tidak jauh ke situ dulu, kita tarik ke awal dulu untuk menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Itu yang terpenting. Insya Allah, jika setiap malam di bulan Ramadan kita hidupkan, minimal tarawehnya nggak ketinggalan, witirnya nggak ketinggalan, insya Allah malam Lailatul Qadar nggak mustahil kita dapat. Memang sudah banyak para ulama yang menyirikan, ngasih kisi-kisi. Jika Ramadannya jatuh pada hari ini, kebiasaannya malam Lailatul Qadar pada hari ini. Tetapi lagi-lagi saya yakinkan
ketika yang kita hidupkan adalah tiap malam di bulan Ramadan, maka bukan mustahil di salah satu malam yang kita hidupkan itu ada Lailatul Qadar. Kita tarik lagi ke belakang, ngapain sih? Apa aja sih yang dinamakan itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail tidak sebatas atau bukan hanya tahajud. Lagi tadi saya yakinkan Qiyamul Lail di sini kita para yang masih muda, para pemuda, yang masih para aktivis, yang masih senang ngumpul-ngumpul, ketika ngumpul minimal kita terus tidak berhenti bersolawat, beristighfar. Minimal terus kita menyerukan nama Allah di tiap malam tersebut. Begadangnya kita jago. Nggak perlu diajarin. Tapi ngidupinnya, ngebiasainnya yang biasanya perlu kita biasain. Al-adah muhakkamah. Jadi kita mewajibkan diri kita sendiri. Membiasakan diri kita sendiri dan akhirnya terbiasa. Menjadi kebiasaan. Bahkan bisa menjadi hukum dalam artian kita mewajibkan, padahal itu hal yang mungkin sunnah, tapi kita mengkudukan, kalau bahasa orang Betawi, nguduin, ngkudu diri kita, yuk semales apapun minimal istighfar. Lagi main catur kah, lagi ngopi kah, lagi ngegaplek kah, gitu. Apalagi yang sudah memang kerjaannya di masjid, memang sudah dekat hatinya dengan masjid, Masya Allah. Tinggal diperbanyak tilawatil Qur'annya, tinggal diperbanyak sholawat dzikirnya, tinggal diperbanyak istighfarnya. Jadi saya yakinkan lagi yang ingin saya sampaikan, Qiyamul Lail di sini benar-benar tidak hanya, bukan tidak hanya, dalam artian kalau tidak hanya berarti tahajudnya seakan-akan murah sekali, bukan. Tapi dalam artian tidak hanya tahajud saja, tapi ba'da isya, dari semenjak isya sampai mungkin pertengahan malam atau bahkan menjelang subuh itu bisa apa saja kita lakukan. Jadi kalau kata Gus Baha, agama itu dibawa enjoy. Enjoy aja. Memang merasa kayaknya masih males banget, nggak bisa banget tahajud, ya udah abis isya sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan taraweh, kemudian dilanjutkan dengan witir. Kalau masih agak yakin dikit, witirnya dibelakangin. Istirahat dulu, tidur jam 10 mungkin, jam setengah 1, setengah 2 bangun, kemudian dilanjut tahajud. Kemudian ditutup dengan witir. Karena orang-orang yang menghidupkan malam, apalagi orang-orang yang menghidupkan malam, setelah dia beristirahat, itu memang punya keunikan dan ciri tersendiri. Tampak di wajahnya asar minas sujud, bekas dari sujud, bercahaya. Bukan berarti bekas dari sujud itu jidatnya hitam, tidak letterlek seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita memandang wajah orang yang sering menghidupkan malamnya diisi dengan ibadah, pasti adem dilihat. Dan itu kita lihat di ulama-ulama kita. Tidak jauh saya katakan guru saya sendiri, Kiai Al-Hajj Syukron Ma'mun, yang kami tahu ketika kami mondok di sana di pesantren Darul Rahman, beliau tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lailnya sedikit pun. Dan kami menjadi saksi bahwa beliau selalu mendoakan santri-santrinya. Ketika memandang wajah beliau, aura positif terpancar. Ketika memandang wajah beliau, hati kita yang mungkin sedang kepikiran hal-hal duniawi, yang negatif, yang memang sedang menjadi beban hidup kita, insya Allah akan berkurang. Hanya dengan memandang wajah orang-orang mulia tersebut. Lagi-lagi saya ingatkan, sudah banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan tentang pentingnya menghidupkan malam-malam kita. Bukan hanya malam Ramadan sebenarnya, tetapi khususnya terlebih lagi di malam bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Saking pentingnya yang tadi saya bilang diciriin, berarti ketika orang sudah menarik selimut berarti sudah istirahat. Ketika orang sudah beristirahat kemudian bangun,
lelah dengan segala problematika kehidupannya, kemudian dia mengadu kepada Sang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemberi, Maha Kasih, tidak pilih kasih. Lantas, apakah pantas Allah akan menolak doanya? Melainkan 3 hal: mengijabah doanya, kemudian menggantinya dengan yang lebih baik, atau menunda di waktu yang tepat. Yakinlah doa-doa kita, iradah-iradah kita, keinginan-keinginan kita yang kita sampaikan dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus mengharap ridha Allah, di bulan suci ini, terlebih di malam-malam bulan suci ini, akan diijabah sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, kaum nyender, sahabat-sahabat nyender, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada salah dari apa yang kami sampaikan, itu dari ad-dhaif sendiri. Jika memang ada kebenaran yang dititipkan lewat lisan al-fakir, maka sejatinya itu adalah milik Allah. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa mari saya mewasiatkan, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kawan-kawan sekalian. Mari sekali lagi hidupkan malam Ramadan kita dengan apapun caranya. Tarawih sendiri, hayu. Di masjid apalagi. Tarawih 23 dengan witirnya luar biasa. 10 pun alhamdulillah. Jadi waktu saya di Tunis, mayoritas warga muslim di sana bermadhab Maliki. Dan uniknya mereka tarawih bukannya 8, bukannya 20 atau 23, 11 atau 23 dengan witir. Tetapi 5 sholat berarti 10 rakaat dengan 3 witir, berarti 13. Jadi intinya, dimanapun berada, sedang apapun kita, jangan pernah lepaskan lisan kita, hati kita, terlebih gerakan sholat kita, wabil khusus lagi sujud kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.